Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, saya, Fahriza Ahmad Salim, dengan NIM 2019-020862, ingin menjelaskan materi tentang jenis dan kondisi pengambilan keputusan pada mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryati, SEMSI, Program Studi Manajemen tahun 2021. Manajer sebagai pembuat keputusan adalah seseorang yang mampu memecahkan masalah, yaitu dengan memilih salah satu dari alternatif yang tersedia atau menemukan alternatif yang lain secara berarti dengan alternatif sebelumnya. Dalam manajemen keputusan dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu. Setiap organisasi mempunyai kebijakan tertulis ataupun tak tertulis yang mempermudah pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang-ulang dengan membatasi atau meniadakan alternatif tersebut. Keputusan terprogram digunakan untuk mengatasi masalah yang rumit maupun yang sepele. Bila suatu masalah terjadi dan jika unsur komponennya dapat ditemukan atau diramalkan atau dianalisis, maka masalah tersebut dapat dipecahkan dengan pengambilan keputusan yang terprogram. Selanjutnya, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah suatu keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau sedemikian penting sehingga memerlukan perlakuan khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan yang tidak terprogram. Kalau seorang pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi, kemampuan untuk mengambil keputusan tidak terprogram ini menjadi lebih penting karena secara progresif lebih banyak keputusan tak terprogram yang akan diambil. Selanjutnya, pada pengambilan keputusan yang terprogram maupun tidak terprogram, apakah hal itu cocok, apakah hal itu sesuai dengan kondisi perusahaan ataupun organisasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, kondisi ini juga sangat mempengaruhi atau sangat mendominasi terhadap pengambilan keputusan apakah tepat. Yang pertama ada keputusan dalam kondisi pasti. Nah, dalam kondisi ini pengambilan keputusan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang akan terjadi di masa datang. Yang mana akan terjadi hal ini berarti setiap pemilihan keputusan atau decision alternatif hanya akan memiliki satu keluhan, solusi, atau suatu penyelesaian. Dan payoff atau biaya dalam tiap kasus adalah tetap. Seorang manajer akan melakukan investasi besar jika sebelumnya dia sudah memastikan segala hal yang terkait dengan dukungan penjaminan atas investasi yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian keuntungan dari investasi tersebut. Dan jika dengan biaya, maka dipastikan yang terbaik adalah yang paling rendah biayanya. Tetapi untuk terkait hal keuntungan atau manfaat, maka terbaik adalah paling tinggi. Untuk pengambilan keputusan terbaik dengan kombinasi antara manfaat dan biaya, maka alat yang tepat digunakan adalah linear programming, yang merupakan alat untuk menganalisis suatu untuk membantu menentukan keputusan yang mendasarkan pada asumsi kepastian. Adapun ciri khusus pengguna teknik pengambilan keputusan pasti ini adalah penetapan asumsi yang maksimal dan minimalis. Maksimalisasi itu berupa keuntungan, profit, langkah-langkah dalam peningkatan manfaat suatu perusahaan ataupun organisasi. Sedangkan minimalis
yaitu berupa biaya. Dalam hal bersifat itu pengorbanan, jadi maksimal dalam mencari keuntungan, profit, dengan langkah-langkah yang maksimal tepat. Maksudnya langkah-langkah itu digunakan tepat sasaran, tepat guna, dan meminimalisir pengeluaran berupa biaya ataupun proyek ataupun material yang bersifatnya pengorbanan. Selanjutnya terdapat juga komponen-komponen dari linear programming, yaitu yang pertama, variabel keputusan, yang merupakan nilai ataupun ukuran dari konsepsi tindakan pemilihan atas beberapa alternatif yang punya rank dan variasi untuk setiap alternatif berbeda. Yang kedua, fungsi tujuan, merupakan fungsi yang menggambarkan suatu sasaran dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal atau biaya yang minimal. Dalam fungsi tujuan ini dinyatakan dengan matematis koefisien. Fungsi tujuan merupakan keuntungan dari per unit atau biaya produksi per unit. Jadi koefisien ini merupakan keuntungan dari per unit atau dari biaya produksi per unit. Jadi biayanya tepat dan memiliki tujuan tepat guna juga. Selanjutnya, fungsi kendala, yang merupakan suatu bentuk penyajian secara sistematik batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Fungsi kendala merupakan batas kemampuan dalam memilih nilai variabel dalam keputusan. Lanjut yang kedua, keputusan dalam kondisi beresiko adalah suatu masalah dengan kondisi dan situasi di masa depan yang tidak pasti. Namun, hal ini dapat membuat perkiraan yang memungkinkan hal ini dapat terjadi. Namun tetap harus didukung oleh pengalaman atau kebiasaan yang sering diulang-ulang. Mempunyai implikasi bahwa walaupun sembarangan, keadaan yang sebenarnya dapat terjadi dengan mengambil keputusan ini dapat mengestimasi peluang munculnya setiap keadaan tersebut. Jadi keputusan dalam kondisi beresiko ini dapat dikatakan suatu keputusan yang khawatir ataupun yang waspada terhadap situasi dan kondisi pada masa depan. Jadi keputusan ini dapat menjadi perkiraan ataupun ukuran dari setiap masalah dalam situasi-situasi yang belum pasti. Hal ini berarti bahwa kemungkinan payoff pada kondisi tertentu dapat diarti dengan peluang munculnya setiap keadaan. Dengan demikian, kita dapat menggunakan konsep accepted value atau nilai harapan untuk menentukan keputusan yang mana akan diambil pada keputusan dalam keadaan resiko. Untuk menyelesaikan masalah tersebut ada dua kategori. Yang pertama, analisis kriteria, accepted monetary value atau EMV. Prosedur analisis keputusan dalam suasana risk mengikuti tahapan berikut. Yang pertama, diawali dengan mengidentifikasi bermacam-macam tindakan yang tersedia dan layak. Yang kedua, peristiwa yang mungkin dan probabilitas terjadi harus juga dapat diduga. Yang ketiga, payoff suatu tindakan atau peristiwa tertentu bukan hal yang mudah untuk membuat monetary payoff. Kombinasi tindakan peristiwa secara tepat dan cepat. Yang kedua, analisis kriteria accepted opportunity loss atau EOL. Suatu kriteria alternatif untuk mengevaluasi keputusan dalam suasana risk dinamakan accepted opportunity loss, yaitu prinsip dasar EOL sendiri
adalah meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Jadi pada analisis EOL ini dapat meminimalisir suatu kerugian ataupun pengorbanan yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Terakhir, keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan kadang menemui atau menghadapi situasi di mana tak ada landasan untuk menduga peluang dari berbagai keadaan yang sesungguhnya. Karenanya, pengambilan keputusan dalam hal ini dilakukan pada lingkungan yang tak pasti. Sialnya, kebanyakan keputusan penting biasanya harus dibuat pada kondisi dan situasi saat ini. Misalnya, pertanyaan apakah perusahaan akan mengenalkan produk baru atau tidak. Dalam menanggapi hal tersebut, adapun analisis dari keputusan dalam ketidakpastian yang menunjukkan suasana keputusan di mana probabilitas hasil-hasil potensi tak diketahui atau tak dapat diperkirakan. Dalam suasana tersebut, pengambil keputusan sadar akan hasil-hasil alternatif dalam bermacam-macam peristiwa. Namun, dalam pengambilan keputusan tak dapat menetapkan probabilitas peristiwa tersebut. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata dalam penyampaian materi hari ini. Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.